Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Ibu Aminah mengandung Nabi Muhammad itu biasa-biasa saja, Pak Bu. Boten kali boten pada tidak sama dengan kulo kali panjenengan ketika dikandung. Apa? Ketika ibu ngandung, mohon maaf Bu. Tak perlu takon waktu jenengan ngandung itu repot napa boten Bu? Jawab. Repot napa boten Bu? Jawab. Repot. Bisa repot. Kadang-kadang yang ngandung kok bisa minggu kan muta-muta. Kowe bahasa kene apa? Nyi. Ya. Wah, harimau bapak sing ora seneng mutah, mambu jangan ora seneng mutah, mambu gorengan mutah. Aneh kamu kayak silahkan ora mutah ngono lho. Malah takon sekarang aneh Pak, ya wis ya sijine. Ya Allah ya Rabbi. Terus ketika kandungan membesar ya Allah, apalagi yang bayinya dua namanya apa? Kembar ya Bu ya. Kalau bayi kembar, wonge geri, cilik, bayinya kembar, hari laku degek ngolong. Barang degek aja bokonge. Apa nanti tepos ya. Jadi kalau kamu laku ngegong. Jadi gawe aneh mani gawe gunting peta ora, tiba kecucus lah. Model lah, terus gawe gunting. Gue tuh ngajak gunting otak-atik tiba belasan loh. Pas lagi kandungan gede ya Allah tak delena digawe jagung gampang barang menyatretean. Ya terus tak delena maning Pak Bu ngapunten jenengan tang orang ngandung ya Pak ya. Si ngandung wong wadon pola matang pintere. Kasep. Sebenarnya apa sih? Wong lanang tak pintere kasar boleh tunang boleh tengah kakoh ya Pak ya. Pas waktu glelekan ya Allah wong sing kandungane oli 9 bulan digawa gleleng kadang-kadang kayak ketindian tumpeng empas kepi. Digawa miring berut yang mikir digawa pemurep munyuk ya. Repot, nemen repot nih. Astagfirullahaladzim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, saya mau tanya, lahirnya Nabi Muhammad hari apa Pak Bu? Hari apa? Orang Selasa? Orang? Yang tak kontok Selasa apa Senin? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Faqala, kemudian Rasul menjawab, fihi wulidtu wa fihi unsila alayya. Di hari Senin adalah hari dilahirkan untuk, dan di hari Senin pula hari diturunkan wahyu kepadaku. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim yang mengakui bahwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari Senin adalah beliau Rasul yang mengakuinya. Tapi hadisnya sahih. Moten lahirnya ketika Rasul dilahirkan, dalam salah satu kitab diterangkan posisinya bagaikan orang yang sedang sujud, tapi sujud sholat. Hanya saja kepalanya itu diangkat. Bahasa kayaknya apa diangkat? Mendang. Ya, tapi kalau sholat kan keningnya ya kan sampai ke bumi. Lah niki mboten. Allah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya nanti menjadi orang yang sangat mulia. Ternyata betul beliau menjadi pemimpin dari dunia sampai akhirat. Iku Rasulullah. Tapi yang wong wadon biasa ketika melahirkan susah dan payah, wah dan ala wahnin, susah di atas susah. Bu, tak perlu takut jawabannya si jujur. Jenengan gue lagi lahiran, larang orang. Larang, bisa nganamani. Jadi larang nganamani. Berarti kurang ya.
Kalau zaman dulu itu tidak ada yang namanya sesar, Pak Bu. Walaupun sampai anaknya itu sampai 10, 15, zaman dulu belum ada KB, ya. Anak wong wadon lahiran kose 15. Anak sing terakhir takon karo maneh, Mak, nyong dilahirna gampang apa ora, Mak? Nyong kan anak 15 wis biasa lahiran maneh. Maneh jawab, ya gampang kontang karo dehe metu dehe. Ya wis biasa lahir, langsung ngono. Ya Allah. Zaman ini ngapunten, kalau zaman dulu anaknya banyak gak ada yang namanya sesar, Bu. Tapi kalau sekarang anak 1 sesar, anak 2 sesar, dari ini sesar bayarnya orang larang. Tapi demi istri, demi anak, gak jadi soal. Walaupun harus mengeluarkan uang yang banyak, orang masalah. Yang penting loro-loro nesla. Zaman ini tuh buat nanti saya sampah. Tuh di zaman ini tuh dukun bayi tuh orang rewangi ngeden ya Bu ya. Rewangi ngeden ya. Saya kira beda rewangi ngeden apa orang? Kalau kemutan dunia waktu SD Pak. Kalau niku minggeng wong lahiran apa? Tapi kadang-kadang maisin, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Isin deh nyok. Aku kemudian pernah minggeng wong lahiran. Bakyo, ya. Pan lahiran kangenan biasa lahiran kan gue ngaplak-ngaplak kayak dia nang kasur. Terus sepekung kayak ngono. Dia dipeluru di wetenge, di mek-mek. Barang di mek-mek, dukune ngomong, yo tak rewangi ngeden yo bareng-bareng. Ayo 1, 2, 3. Otot loro metu kabeh. Mane yo bareng yo 1, 2, 3. Ada kira orang metu. Barang orang metu-metu dukun bayi punya cara, Pak. Apa? Barang kaya gue daftarnya diculi, dikirim di pelongokna, terus kayak utangnya diculi, utang diculi, tapi diculi kan dukun bayi. Barang diculi dikirim di pelongokna, sawise di pelongokna dukun bayi nginang, cepet kinang, konyakannya. Barang wis lembut, donga sing salabim bah kedabra coba saku bayi ini metu. Semprot di kiri, barang semprot di kiri kan orang metu. Dukun bayi nginang maling juga kinang cel kinange konyakannya. Donga maling sing salabim bah kedabra coba saku bayi ini metu. Barang itu disemprot di kiri, di pindo, ngarepe metu. Coba Pak, gua akal mikir. Kok sing disemprot burine kok ngarepe metu. Ampun. Dan semprot kan burine bisa ngarepe metu kaget jebrol ora bakalan. Umpamane sing lemes. Orang meneh kaget mlayu dhewe. Kenapa zaman dulu? Dikarenakan keyakinannya seperti itu. Aslinya itu keyakinan yang salah. Dongane bego sim salabi. Ya, keyakinan yang salah. Kalau secara agama bagaimana? Ketika mau lahiran didoain. Salah satu doa yang diwariskan oleh ulama-ulama zaman dulu. Ini salah satu doanya begini. Hamna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ukhrij ayuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Terus didamonan banyu putih, sawise banyu putih kon diombe, sawise tombe gununge diladu usap-usap, insyaallah gampang lahiran. Allahumma. Nah, carane kados niku. Donga karo Gusti Allah. Ketika berdoa kepada Allah, Allah belum berkenan memberikan kelahiran. Cara yang kedua adalah secara medis. Silahkan lewat bedah, silahkan lewat dokter. Kalau tidak bisa, silahkan di rumah sakit, monggo. Tapi yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku. Terus saya bisa lahir, mohon maaf, yang zaman dulu saya bisa lahir disiap apa? Tanpa. Pak, sami ngomong Bu. Pak.
Nggih, Pak. Tanpa nggih. Tanpa. Terus tampahe anyar apa bodol? Yen tanpa anyar isine lugut apa ora? Yang takon yen tampahe anyar ana lugute apa ora? Yen ana lugute ana bayi lahir di jomnane kono kulit karo lugut kulit anyar kira-kira bahaya apa ora? Bisa bahaya dilakoni. Wong kaya iron tok. Ala-ala ganyo ya ya. Orang disumrani tampah sampai dapakna ya Bu. Kebyok. Piye? Mana ngidul? Piye? Mana alur? Piye? Mana ngetan? Piye? Mana ulun? Barang kebyok ulun ke banteran gede di Jakarta balik-balik mumet. Ana maning ya kayong. Astagfirullahaladzim. Aslinya niku secara agama butinnya kebiagan. Nah kebiagan. Ketika ada bayi lahir, ya itu disunahkan diadzani, diiqomati. Kalau diiqomat, memang hadisnya dhaif riwayat Imam Ibnu Sin, tapi betul nopo-nopo. Terus sawise diwacana niku anak ulama naik maning diwacana surat Al-Ikhlas. Sawise Al-Ikhlas diwacana surat Inna Anzalnahu. Mun ini Al-Qaudar. Niku nah, dengan catatan hari azan kok aja seru-seru. Azan bayi kok sepet. Ana maning ya. Bikin pokoknya gatel. Kalau ingin sabar. Giliran. Ada nih, namanya di rumah sakit. Di rumah sakit. Hari azan kan biasanya azan di kuping, di telinga kanan gitu. Terus iqamah di telinga. Biasanya kan harus nego. Terus ketika azan itu jangan sampai keras-keras. Azan rumah sakit kok suruh nemen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tantang esuk bakal. Kok pada marani bisa nih azan sih nyawene begini nyong lain ate. Ya seru-seru kayak kowe cerek ya ini kono azan lu azan lo suaranya kentang ya seru. Orang dari kupingnya sampai nanti ngaji ke primer sih ngajinya ngantuk. Ya kamu tadi kayak kowe namanya. Nah hari azan penting di telinga kanan, ya koma di telinga kiri. Terus dibacakan doa-doa yang lain. Termasuk di dalamnya dibacakan surat Inna Anzalnahu. Al-Kautsar. Tujuannya apa? Supaya besok ini anak jangan sampai zina. Zina paham Pak Bu? Zina paham? Zina itu hubungan lanang wadon di luar nikah arane kumpul kumpul lanang wadon kok. Kok bos ora apa-apa jarang. Yen boleh krungu tulis sewot duduk kumpul lanang wadon biasanya Pak, perilaku manusia yang jelek itu disamakan dengan hewan. Ada seorang perempuan kerja jadi pelacur. Na'udzubillahi min. Ya Allah, nasibnya di pelacur, baliknya pulangnya malam-malam dinamakan seperti kupu-kupu malam. Padahal kupu-kupu malamnya tidak ada yang keluar ngarang tok. Ana maning, ana wong ari nguyu karo wadon, diarani kaya. Padahal jarane lagi ora nguyu. Tak melu takon, sing sering ari nguyu karo wadon wong lanang apa wong wadon? Jawab. Wong lanang menang bae kelasan. Wong nguyu karo wadon. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan disiksa di alam kubur gara-gara kencing Pak Bu. Kencing yang bagaimana? Salah satunya adalah orang yang kencing tidak cebok. Bahasa kerennya cebok, sing kompak cek. Kecil ngomong seru. Ya, umat Nabi Muhammad disiksa di alam kubur kebanyakan orang-orang yang tidak cebok. Mulai hati-hati cewek kali ngoyo. Wah ana wong lanang ngapunten ya Allah, ari ngoyo karo ngantuk. Ya kula wingi kan teng Rembang ketemu dengan Gus Baha.
Ya malah guyonan karo Gus Pak. Barang balik inget tol ya ana mobil mandek, barang mobil mandek yang ngilang jebulane mandek nguyut tok wong lanang. Ban mobilnya tuyul. Tak kira kok baju yang jeblok kepriye men. Oh ban mobilnya dhewe kok tuyul lengak-lengok. Ana mami wong lanang Pak ngapunten. Pas ngarit ayo. Gorang ban wedhus gorengan domprang. Bareng kok domprang to ora silak nang ngono. Lengak. Bareng cuman coba tapi mentok danjingin bae. Ta ora. Model kaya kana ora. Di wonge. Model pertama, Pak. Sing nomor loro iki kan coba tapi ya. Model yang kedua ngomong. Ya, lengak. Buka, domprang, lengak. Barang cun niki coba tapi nanti saya diselentik. Orang yang yakin. Barang diselentik, tadi namanya kalau cewek. Ini mau kayak gue sudah telah. Astagfirullahaladzim. Nah, Pak, mau ngapunten nggih. Seumpama tidak ada air, ada peringanan apa misalnya Fatihah hajarin dengan 3 batu istinja. Seumpama pas go apa miki banyu lagi laka ya monggo pas adoh gawane harapan tipis persiapan waktu lempeng. Ciri-ciri digawa ya. Terus kalau diupayakan yang paling terbaik itu sambil dodok, jongkok. Kayak patah contohnya orang weruh soalnya mana orang weruh jadi orang contohnya ya gawane karo dodok terus apa persiapan waktu tentu Pak barang wis metu kabeh wis kaya kisah juput patu siji digerut nah kaya gerut hati-hati bukan ledes ganti mani gerut juput yang wis bersih boleh itu ndak pakai air ndak apa-apa pakai batu daripada orang cewek. Orang alam kubur gampang disiksa. Ya wong wadon wong lanang khusus watu. Lho kan wong wadon mah watu. Wong wadon watu orang metu maneh. Ya, salah satu kalau perempuan pakainya tisu ya, Bu ya. Tisu yang dibikin untuk membersihkan kotoran, tapi jangan sekali-kali pakai tisu aja, bukan kelalen. Pas membersihkan aja ini kalau pesing kabel ya. Jadi mohon maaf ketika Rasulullah SAW itu lewat di makom ini ada 2 orang yang sedang disiksa. Kemudian Rasul mendekat ya mematahkan batang kurma dijadikan 2 kemudian ditancapkan di dalam kuburan itu. Yang satu untuk yang satu, kemudian yang lain, yang satunya tancapkan ke situ. Nah Rasul menerangkan ini orang gara-gara disiksa di alam kubur waktu hidupnya ya kencing tidak cebok. Hari kencing orang tahu cebok hati-hati Pak, siksaannya gampang di alam kubur. Temu-temu ya Bu ya, cebok teman-teman. Bon. Ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kanjeng Nabi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul ini untuk contoh, salah satunya kita mencontoh ketika tata cara Rasul kencing. Kita mencontoh kepada Rasul tata cara berwudu. Kita mencontoh kepada Rasul tata cara sholat 5 waktu, tata cara sholat sunnah, tata cara sholat yang lain, termasuk sholat jenazah. Ini mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Salah satu budi pekertinya Rasul diantaranya wa yuhibbul fuqara wal masakin.
cinta terhadap orang-orang fuqara, ya fuqara, kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Bukan berarti Rasul tidak cinta sama orang kaya, tidak Pak Bu. Rasul cinta sama orang kaya, tapi lebih cinta kepada fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin hidup di alam dunia serba kekurangan. Yen wong sugih pan mangan sate gampang, duite ana sing tuku, tapi yen wong miskin boro-boro pan tuku sate, go mangan gal dinabe ora ana. Adekku. Terus kemudian Rasul duduk bersama orang-orang miskin sambil memberi keterangan bahwa orang-orang miskin nanti akhirnya banyak yang masuk surga. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan. Allahumma sing kompak Allahumma. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Attanatu alal jannati wa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara." Attanatu alal